Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita membiasakan diri untuk mensyukuri apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu detik pun dari hidup kita yang terlepas dari nikmat Allah. Nikmat Allah yang selalu dicurahkan kepada kita, baik kita memintanya maupun kita tidak memintanya. Siapa yang bisa hidup tanpa bernafas? Dan kita tidak minta nafas pun Allah memberikannya. Terhadap nikmat yang Allah berikan itu, kita hanya punya dua opsi saja. Opsi yang pertama, kita bersyukur menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk memperbanyak amal kebajikan. Opsi yang kedua adalah kufur. Kita mengingkari bahwa apa yang kita rasakan ini terlepas dari nikmat yang Allah berikan. Dan masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya dan Allah sudah jelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka aku akan menambah nikmat. Wa la in kafartum, sebaliknya, kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ada dua opsi yang tadi saya sampaikan, yaitu untuk bersyukur dan kedua untuk kufur. Siapa yang syukur, Allah janjikan akan menambah nikmatnya. Kalau sekarang kita diberikan kesehatan, kita memanfaatkan kesehatan itu untuk memperbanyak amal kebajikan, maka insya Allah kita akan semakin sehat. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur, kita lalai bahwa nikmat yang kita rasakan ini sumbernya dari Allah, maka tunggu saja, niscaya azab Allah itu akan ditimpakan. Sehingga manusia hanya memilih saja dan konsekuensinya itu sudah dijelaskan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk minasyakirin, hamba Allah yang senantiasa bersyukur dengan mengisi nikmat Allah untuk memperbanyak amal kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Tidak lupa khotib mengajak diri sendiri juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana yang namanya takwa atau taat itu, imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Sehingga ketika kita mau melakukan aktivitas apapun, yang kita pikirkan hanyalah dua. Ini diperintahkan atau dilarang. Kalau diperintahkan, kita lakukan. Kalau dilarang, kita tinggalkan. Itu adalah takwa. Dan mari kita senantiasa tingkatkan ketaatan itu kepada Allah. Dan Allah sudah banyak sekali menjelaskan keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya adalah akan mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka.
juga akan yaj'allahu makhraja, akan diberikan jalan keluar manakala menghadapi masalah. Di mana tiada satupun orang di dunia ini yang tidak mendapatkan masalah, dan Allah akan membantu bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang berbahagia, saat ini kita berada pada bulan Muharram, salah satu bulan yang istimewa di dalam Islam. Dan sekarang tepat tanggal 10 Muharram, di mana tanggal 10 Muharram itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Misalnya tanggal 10 Muharram itu adalah tanggal di mana Nabi Adam melakukan pertaubatan karena tergoda oleh iblis mengkonsumsi buah kuldi yang ada di surga. Pada tanggal 10 Muharram juga tepat pada saat berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Zuhdi setelah Allah timpakan banjir yang sangat besar. Pada tanggal itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari siksaan Raja Namrud. Dan pada tanggal itu juga Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara di Mesir. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan tanggal 10 Muharram ini merupakan tanggal di mana Allah mensyariatkan puasa sunnah yang seringkali kita sebut dengan puasa Asyura. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus sholati ba'da sholatil maktubah as-sholatu fi jawfil lail." Sungguhnya sholat yang paling baik setelah sholat fardu itu adalah sholat pada tengah malam. Wa afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan, dan puasa yang terbaik setelah puasa di bulan Ramadan adalah siyamu syahrillah al-muharram, yaitu puasa pada bulan Allah yang kita menyebutnya itu dengan bulan Muharram. Jadi sesuai dengan hadis Nabi, puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Inilah beberapa peristiwa yang terjadi dan juga ada hal yang sangat bermakna yang itu terjadi pada bulan Muharram. Hadirin sekalian yang berbahagia, ya secara bahasa kata Muharram itu bisa bermakna dua. Ada yang memaknai Muharram itu dengan yang diharamkan. Ada pula yang memaknai Muharram itu dengan yang dimuliakan. Ketika kita memaknai dengan yang diharamkan dari bulan Muharram ini adalah bulan di mana diharamkan untuk melakukan sesuatu. Apa yang diharamkan pada bulan Muharram? Ini merujuk pada sejarah pra-Islam, di mana ketika itu persaingan antar suku amatlah besar, sehingga terjadinya peperangan antar kabilah atau antar suku itu merupakan hal yang lazim. Tetapi mereka bersepakat, khusus pada bulan Muharram mereka melakukan gencatan senjata. Artinya tidak ada peperangan antar suku yang terjadi pada bulan Muharram. Disinilah maka bulan Muharram bisa dimaknai sebagai bulan di mana di dalamnya dilarang untuk melakukan pertumpahan darah. Ketika dimaknai sebagai yang dimuliakan, maka bulan Muharram berarti bulan yang dimuliakan oleh Allah karena di dalamnya itu terkandung banyak kemuliaan. Salah satunya pada bulan itu ada syariat puasa sunnah yang itu keutamaannya nomor 2 setelah keutamaan puasa di bulan Ramadan. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, ketika kita memaknai Muharram sebagai bulan yang di dalamnya dilarang untuk melakukan pertumpahan darah, atau pada konteks zaman dulu itu dilarang untuk melakukan peperangan, berarti bulan Muharram ini kalau dimaknai sebaliknya merupakan bulan persaudaraan. Dilarang berperang, tapi diperintahkan untuk mempererat persaudaraan, yang biasa di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ukhuwah. Kalau kita cermati di dalam kamus bahasa Arab, kata ukhuwah ini berasal dari akar kata akho yang artinya memperhatikan. Maka kalau kita maknai secara etimologis atau secara bahasa, yang namanya persaudaraan itu adalah penuh perhatian. Hakikat persaudaraan itu adalah hubungan yang penuh perhatian.
Ketika kita merasa bersaudara dengan orang lain, tetapi kita tidak penuh perhatian dengannya, maka berarti itu bukan merupakan persaudaraan dalam makna yang hakiki. Ketika kita mengaku bersaudara dengan orang-orang yang sedang dalam keadaan miskin, tetapi kita abai dengan mereka, tidak penuh perhatian terhadap orang-orang miskin, berarti kita belum bersaudara secara hakiki dengan orang-orang miskin. Ketika kita punya tetangga yang sedang membutuhkan bantuan, tetapi kita abai atau kita cuek, berarti pada hakikatnya itu bukan merupakan persaudaraan yang hakiki. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada perhatian. Nah, dari akar kata itulah maka persaudaraan itu mensyaratkan adanya hubungan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ya, biasanya persaudaraan itu atau saling perhatian itu muncul karena adanya al-musawah atau persamaan suku, maka merasa menjadi bersaudara karena di suku yang sama. Ketika kita pergi ke suatu tempat tidak sengaja menjumpai orang yang tanah kelahirannya sama, maka kita akan merasa ada persamaan sehingga muncul adanya persaudaraan. Oh iya, kita sama-sama dari kota tertentu, maka muncullah adanya persaudaraan. Ketika ketemu orang ada persamaan yang lain, misalnya organisasi yang diikuti, maka disitulah kemudian muncul persaudaraan, sehingga perhatian itu menjadi muncul. Ya, sehingga adanya persamaan itu kemudian membentuk sebuah persaudaraan, di mana hubungan persaudaraan itu mestinya hubungan yang saling penuh perhatian satu dengan yang lainnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam Islam itu ada istilah ukhuwah Islamiyah. Ada yang memaknai ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan antar umat Islam. Padahal bahasa yang digunakan itu adalah Islamiyah. Kata Islamiyah itu menunjuk pada sifat. Kalau dalam bahasa Arab namanya naqtun. Kata ukhuwah itu man'un, yang disifati. Jadi ukhuwah Islamiyah itu kalau dimaknai dari sisi bahasa adalah persaudaraan yang bersifat Islami atau sesuai dengan ajaran Islam. Jadi bukan dimaknai secara sempit hanyalah persaudaraan antar umat Islam atau yang beragama Islam saja, akan tetapi persaudaraan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau kita lihat teks di dalam Al-Quran, kata akhun yang merujuk pada kata ukhuwah itu bukan hanya digunakan untuk menunjuk persaudaraan antar umat beragama, tetapi juga menunjuk kepada hubungan persaudaraan yang bersifat selain karena persamaan agama. Oleh karena maka di dalam Islam itu dikenal adanya ukhuwah ubudiyah atau persaudaraan antar sesama makhluk. Jadi Islam juga mengajarkan persaudaraan bukan hanya terhadap manusia, tetapi juga persaudaraan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Nah, ketika kita menganggap alam ini adalah saudara, sudahkah kita penuh perhatian terhadap alam itu? Karena tadi makna persaudaraan adalah penuh perhatian. Ketika buang sampah sembarangan, apakah kita sudah penuh perhatian terhadap kelestarian alam semesta? Berarti belum bersaudara dengan alam semesta lain. Ketika kita punya hobi membakar sampah, apakah berarti kita sudah bersaudara dengan alam semesta lain? Berarti belum bersaudara. Kenapa? Karena kita melakukan perbuatan yang membahayakan alam semesta. Ya, di tengah sekarang tempat pembuangan akhir dari sampah ini ditutup karena memang sudah penuh, maka mestinya kita tetap memperhatikan bagaimana kita untuk mewujudkan persaudaraan yang penuh perhatian itu baik kepada sesama manusia maupun pada alam semesta, sehingga kita tidak memperlakukan sampah itu yang membahayakan kepentingan manusia lain atau membahayakan kelestarian dari alam semesta lain. Bagaimana caranya? Manusia pasti bisa, karena manusia sudah dikaruniai akal sehingga mampu untuk memikirkan bagaimana solusi dari penutupan tempat pembuangan akhir dari sampah. Di dalam hadis Nabi disebutkan wa qulu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Hamba Allah itu adalah makhluk-makhluk yang diciptakan Allah termasuk ikhwan
namanya persaudaraan antar manusia. Ini misalnya dalam Quran surat Shad ayat 23, "Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wa li na'jatun wahidatun faqala aqilniha wa azzani fil khitab." Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja, maka dia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku," dan dia mengalahkan aku dalam perkara. Makna di sini adalah menyebut inna hadza akhi, sungguhnya ini saudaraku, itu terhadap manusia lain yang tanpa ada hubungan persaudaraan darah. Kemudian ada ukhuwah watoniyah. Ini misalnya dalam Al-A'raf ayat 63, wa ila 'adin aqahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Jadi ini menyebut kaum 'Ad, berarti persaudaraan sesama bangsa. Maka di sini dikenal juga dalam Islam ada ajaran ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Tidak melihat apakah beragama Islam maupun non-Muslim, tetapi ikatan persaudaraan yang penuh perhatian itu karena adanya persamaan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang terakhir yang biasa kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah itu adalah ukhuwah fid-dinil Islam, persaudaraan dengan sesama penganut agama Islam. Memang persaudaraan antar penganut agama Islam ini menempati posisi yang khusus di dalam Islam, yang hubungannya itu berbeda dengan hubungan persaudaraan dengan non-Muslim yang didasarkan pada ikatan-ikatan persamaan yang lain. Ini misalnya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwah. Yang digunakan adalah kata ikhwatun, yang punya makna yang sama dengan ikhwan, tapi sebenarnya hakikatnya berbeda. Fa'aslihu baina akhwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sebab itu damaikanlah hubungan antara kedua saudara itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi dalam Al-Quran sebanyak 22 kata ikhwan yang disebut, dan semuanya itu untuk menyebut saudara yang bukan kandung. Tadi ya, didasarkan pada ikatan-ikatan persamaan yang lain. Tetapi ada 7 kata yang digunakan dalam Al-Quran bukan ikhwan, tetapi ikhwah. Semuanya digunakan untuk menyebut saudara kandung, kecuali dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam Al-Hujurat ayat 10 digunakan untuk menyebut persaudaraan antar umat Islam. Maka maknanya apa? Hubungan persaudaraan antar umat Islam itu adalah persaudaraan laksana saudara kandung. Artinya apa? Ketika kita bersaudara dengan orang yang memang berasal dari kandungan yang sama, maka tentunya akan berbeda rasanya dengan hubungan persaudaraan dengan orang lain. Ketika ada anak kita, adik kita, kok sholatnya belum baik, maka tergerak bagi kita untuk mengingatkan agar sholatnya diperbaiki. Kenapa? Karena sama-sama ingin masuk ke dalam surga. Jadi hubungan persaudaraan adalah hubungan di mana kita mengajak kepada saudara kita untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Jadi hakikat persaudaraan kita sesama umat Islam adalah persaudaraan bagaimana caranya kita itu masuk surga secara bersama-sama. Makanya dalam Islam itu ada syariat dakwah Islamiyah, mengajak kepada orang untuk ketaatan kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Asr misalnya, wal asri dan seterusnya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Untuk apa? Untuk masuk surga secara bersama-sama, karena hubungan kita sesama mukmin itu laksana saudara kandung. Dan demikian yang bisa saya sampaikan di dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirin usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza jamaah salat Jumat yang berbahagia. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah membuat dokumen yang sangat bersejarah yang dinamakan sebagai Madinah Charter atau Piagam Madinah yang berisi 47 pasal. Di dalamnya itu ada pasal yang dibuat oleh Rasulullah yang digunakan sebagai tata aturan berhubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Yang pertama adalah di dalam piagam itu disebutkan hubungan antar umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain itu laksana saudara. Ini berarti laksana saudara kandung. Terus apa bedanya hubungan antara umat Islam dengan non-Muslim? Sementara hubungan antara umat Islam dengan non-Muslim itu adalah hubungan laksana bertetangga yang baik. Jadi ketika kita berhubungan dengan sesama Muslim, maka kita anggap dia adalah seolah sebagai saudara kandung. Yang kita nggak rela dia akan masuk neraka, tapi taruh bagaimana caranya kita masuk surga bersama. Tetapi hubungan dengan non-Muslim, maka hubungan adalah bertetangga yang baik, yang menghormati perbedaan agama, tapi tetap memberikan pertolongan bagi siapa yang membutuhkan pertolongan. Ada tetangga yang kebakaran, kita ikut padamkan api. Ada tetangga yang sakit, kita ikut membantu bagaimana agar ia bisa sembuh dari sakitnya. Ada tetangga kekurangan makan, kita bantu, tidak memandang dia beragama Islam maupun bukan beragama Islam. Kenapa? Karena hubungan kita dengan non-Muslim adalah hubungan yang didasari pada hubungan bertetangga yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjaga persaudaraan, baik persaudaraan sesama umat Islam maupun persaudaraan atas ikatan persamaan-persamaan yang lain. Mari kita akhiri khutbah ini dengan bersama berdoa. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.